Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi matematika perkuliahan semester 2 tentang segitiga kongruen. Di sini anggota kelompok kami yaitu yang pertama sebelah kiri saya yang cantik berita namanya Erlina Budi, selanjutnya yaitu Mbak Erna Budi, yang paling selatan adalah Mbak Sinta. Untuk itu segera saja kami mulai tanpa banyak lagi. Terima kasih. Ya teman-teman sudah belajar Pak belum? Ini kan materi kita tentang kongruen ya, segitiga kongruen dan lain-lain belum? Artinya udah dong. Beneran? Iya. Kamu belum ya? Udah dong, kan udah jadwal lagi nih makalah yang ada di dalam. Udah nggak usah bertengkar, nanti Pak Gurunya datang. Oh iya, kita tunggu aja ya. Ya. Assalamualaikum. Oke. Sudah siap kan hari ini tentang diskusi kita kemarin? Sudah dipelajari atau belum? Oke, gimana ya saya persiapkan dahulu. Ya, silakan buka catatannya buku halaman 54. Silakan buka. Ya, di sini saya mempunyai sebuah segitiga. Ukurannya di sini sudah ada, yaitu yang pertama sisi di sini yaitu 6 cm, 8 cm. Kalau di sini berapa? 10. Kok bisa tahu? Tahu dong. Oh gitu ya. Karena saya telah mempunyai beberapa segitiga yang saya bawa dari rumah, namun di sini ukurannya tidak sesuai. Sesuai dengan keterangan dari Mbak Cinta tadi bahwa syarat-syarat segitiga kongruen adalah antara lain tiga itu. Untuk itu kita akan buktikan pada beberapa segitiga yang akan saya bawa. Baik, di sini saya mempunyai dua buah segitiga yang ukurannya yang satu sudah diketahui dan yang kedua belum diketahui ukurannya. Salah satu syarat segitiga kongruen yaitu sisi, sudut, sisi atau ada dua sisi yang bersesuaian membentuk satu sudut yang besarnya sama. Untuk itu saya akan membuktikan bahwa segitiga yang kedua ini memiliki syarat kongruenitas pada segitiga yang pertama. Dikatakan segitiga ini juga kongruen. Itu merupakan syarat segitiga kongruen yang ketiga. Dari penjelasan saya mengenai tiga sifat tadi, mungkin ada yang ditanyakan? Misalnya kalau ketiga sisinya itu besarnya sudah diketahui, apakah segitiga tersebut kongruen? Oke, salah satu syarat segitiga kongruen jika apabila ketiga sisi yang berkesesuaian dengan segitiga yang sudah diketahui itu besarnya atau panjangnya sama. Kita ukur terlebih dahulu segitiga yang di sini sudah ada 10 cm, 6 cm, dan di sini 8 cm. Untuk itu kita ukur segitiga yang belum ada ukurannya. Setelah diukur di sisi panjangnya panjang 8 cm. Yang bawah setelah diukur panjangnya 6 cm. Dan yang sisi miring setelah diukur 10 cm. Jadi kesimpulannya apabila ketiga sisi yang berkesesuaian itu sama panjang, segitiga tersebut merupakan segitiga kongruen. Pak, apakah ketiga sudut yang berkesesuaian itu sama? Apakah itu juga segitiga kongruen? Baik, untuk mengetahui apakah ketiga sudut yang berkesesuaian antara dua segitiga ini besarnya sama itu kongruen, mari kita buktikan dengan menghitung ukuran. Di sini sudah dihitung bahwasanya di sini mempunyai sudut sebesar 30 derajat. Di sini 60 derajat dan di sini 90 derajat. Untuk itu, mari kita buktikan dengan segitiga yang belum ada ukurannya. Yang pertama, kita ukur sudut yang paling atas atau yang sesuai dengan sudut yang ini. Iya. Setelah diukur besarnya sama, yaitu 30 derajat. Yang sebelah sini setelah diukur besarnya 60 derajat. Kalau di sini 30, di sini 60, sesuai dengan hukum segitiga yaitu
ketika jumlah sudutnya merupakan 180, maka sudah dapat dipastikan bahwa sudut yang ini besarnya 90. Karena ketika sudut yang bersesuaian, maka dapat dikatakan segitiga itu kongruen. Pak, tapi kan kayaknya belum tentu kalau dua segitiga yang memiliki besar sudut sama itu kongruen. Misalnya saja saya punya gambar, saya gambarkan ya Pak. Ya, silakan masuk ke depan. Ya. Dua segitiganya sama ya Pak, memiliki sudut ini 90, ini juga 90. Nah ini 30, ini juga 30, terus ini 60, ini juga 60. Tetapi ukurannya kan tidak sama. Gimana Pak? Ya, sebuah pertanyaan yang bagus dari saudara R5, yaitu tentang ketiga sudut yang bersesuaian itu apakah kalau sama besar apakah itu kongruen. Baik, di sini perlu digarisbawahi atau ditekankan lagi bahwa kongruen itu merupakan sebuah bangun atau benda yang bentuk dan ukurannya sama. Kebetulan pada tadi yang saya contohkan itu ukuran, panjang dan sudutnya sama. Untuk persoalan yang ada di papan tulis yang ditanyakan oleh saudara Alina tadi, ini akan kami jelaskan. Ya, di sini kita ketahui sudutnya, ketiga sudutnya sama. Ini menunjukkan salah satu syarat dari kongruenitas. Namun, karena ketiga sisinya ini yang bersesuaian tidak sama, maka di sini bukan kongruen, tapi segitiga ini segitiga sebangun. Kalau sebangun itu tidak sama dengan ukuran panjangnya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kongruen, kedua buah benda itu harus sama. Dilihat dari segi luas, besarnya sudut dan panjang sisinya yang bersesuaian. Bagaimana? Iya Pak. Iya. Ya. Mungkin ada pertanyaan, alangkah lebih baiknya kalau langsung mencoba pada permasalahan. Baik, di sini saya mempunyai beberapa segitiga, ada 6 segitiga. Dan di sini sesuai uji kompetensi tadi, seperti sifat-sifat yang saya jelaskan tadi, mungkin dari ke-6 ini kan kita nggak tahu ya, apakah ini kongruen dengan ini. Mungkin silakan, kalau mungkin yang mau mencoba, silakan masuk ke depan, silakan. Saya Pak. Silakan. Di sini saya akan membuktikan bahwa segitiga ini apakah kongruen atau tidak dengan segitiga menurut sifat nomor 1. Ya. Yang pertama dilihat dari sisi sudut sisi. Di sini apabila kedua buah segitiga di mana kedua sisinya sudah diketahui dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sudah diketahui, maka dapat dipastikan bahwa kedua segitiga ini kongruen. Di sini ini 10 cm dan di sini 10 cm. Jadi panjang sisi ini dengan sisi bangun di sini kongruen. Kemudian yang di bawah ini 8 cm dan ini 8 cm, jadi besarnya sama panjangnya. Dan ini sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut 30 dan ini besarnya juga 30. Jadi dapat dipastikan bahwa kedua segitiga ini kongruen. Di sini jika ditempelkan ya persis sama persis. Coba. Ya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ya Pak, jelas. Ya. Siapa yang ingin membuktikan bahwa jika ketiga sisi yang bersesuaian itu sama panjang, maka segitiga itu kongruen? Siapa yang akan ingin membuktikan? Saya Pak. Ya, silakan ke depan. Nomor berapa yang akan dibuktikan? Ini 4 cm.
yang kelima. Saya akan membuktikan sifat yang kelima ini bahwa ketiga sisinya sama panjang, yaitu sisi, bahwa di sini diketahui panjangnya yaitu 8 cm dan di sini segitiga ini diukur panjangnya juga 8 cm. Di sini juga 10 cm dan di sini juga sama 10 cm. Di sini panjangnya 6 cm dan di sini juga 6 cm. Apabila segitiga ini ditempelkan, maka segitiga ini akan kongruen dan sama persis. Ya, jadi yang itu merupakan bukti bahwa ketiga sisinya berkesesuaian itu merupakan ketiga kongruen. Ya, sementara untuk sejajarnya masih salah satu syarat segitiga kongruen berikutnya yaitu apabila ada sudut sisi sudut, yaitu ada dua buah sudut yang berkesesuaian dengan satu tanda sisi yang sama besar dengan segitiga yang berkesesuaian, maka disebut segitiga kongruen. Mungkin ada yang ingin membuktikan? Saya Pak. Ya, silakan ke depan. 60 derajat sama juga 60 derajat dan di sini 30 derajat juga sama. Di sini juga diketahui panjangnya 10 cm, jadi sama dengan gambar ini. Apabila segitiga ini ditempel, hasilnya sama. Hal ini sudah membuktikan bahwa segitiga ini kongruen. Ya, tadi yang dijelaskan yaitu segitiga nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Masih ada beberapa segitiga di sini. Mungkin ada yang ingin menjelaskan lagi? Silakan. Ya, silakan. Ingin menjelaskan segitiga nomor berapa? Yang sifat keempat. Ya, segitiga keempat. Ini diketahui panjangnya 8 cm. Di sini sama 8 cm. Dan di sini panjangnya juga 10 cm sama. Tapi di sini tidak sama. Ini 6, ini 3 cm. Berarti segitiga ini bukan segitiga yang kongruen. Ya. Segitiga keempat bukan merupakan segitiga yang kongruen. Ya, mungkin kemudian ada yang ingin menambahi. Nah, sudah Betul. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mungkin ada yang ingin lagi, yaitu masih ada dua segitiga, segitiga nomor 3 dan nomor 6. Apakah kedua segitiga itu kongruen? Silakan. Mungkin ada yang menambahkan? Ya, silakan. saya menjelaskan yang ke-6. Ya, silakan. Di sini diketahui ketika yang misalkan ini sudutnya 60. Di sini ada 60. Terus yang di sini 30. Di sini juga 30. Kemudian ini 90, ini 90. Sudut-sudut ini sudah diketahui. Tetapi kedua segitiga ini bukan segitiga kongruen karena di sini panjangnya tidak sama. Sedangkan segitiga yang kongruen itu harus diketahui bahwa sudut dan panjang sisinya harus sama persis. Ya, pada intinya kalau segitiga kongruen itu tidak tergantung pada sudutnya. Ketika sudutnya sama itu bisa kongruen, tidak bisa kongruen, tergantung ukurannya. Ya, mungkin ada yang ingin menambah ini. Ya, Jelaskan kalian nomor 3. oke, akan saya jelaskan untuk nomor 3. Ya. Jadi yang ketiga ini sudut sisi. Di sini diketahui sisinya 10. Di segitiga ini juga 10. Kemudian di sini 60, ini 60 dan ini 90, ini 90. Maka segitiga ini kongruen. Ini juga ditempelkan sama persis. Ya, sesuai dengan sifat segitiga kongruen yang ketiga bahwa sisi di depan salah satu sudut yang berkesesuaian yang sama besar itu adalah segitiga kongruen. Ya, selain sebentar. Ya, itulah salah satu syarat atau pembuktian dari segitiga kongruen. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari segitiga kongruen sangat banyak ya, terutama dalam pembuatan atap
genting-gentingnya. Kita tahu bahwa dua genting atau dua penyangga genting itu dibuat dengan segitiga yang sama. Apabila salah satunya berbeda satu sentimeter saja atau 2 sentimeter saja, maka atap rumahnya akan ambruk karena tidak seimbang. Itulah salah satu kegunaan dari segitiga kongruen. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik, dari pembahasan atau diskusi yang kita sampaikan sebelumnya, kita telah mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, segitiga kongruen itu adalah segitiga yang atau dari dua segitiga ini atau itu mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Dan salah satu syarat-syaratnya sudah dijelaskan tadi melalui pembuktian. Itu merupakan salah satu syaratnya ada 5 lagi. Apabila kita terapkan kedua segitiga itu memiliki salah satu syarat itu, maka segitiga itu kongruen. Dan juga pemanfaatannya di rumah itu yang paling klasik ya, atau yang paling basic itu untuk pembuatan atap rumah. Apabila segitiganya bergeser 1 cm saja, maka rumahnya dijamin akan ambruk. Itu sudah suatu hukum yang tidak bisa digali lagi. Oke? Oke Pak. Ya, sekian diskusi pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cu 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 budi da cu budi da da. Hatiku cu budi da